Oke, kakak tanya lagi sekali kabarnya ya. Kalau sudah bagi rapot tuh harus senang dong. Kan liburan. Ya enggak? Libur enggak? Libur dong. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi. Tujuan kalian kesini apa sih? Berdoa, memuji Tuhan. Habis itu apa yang kakak berdoa? Betul, berdoa. Baca-baca nggak ada nih? Betul, baca Alkitab. Kalau tadi kakak tanya siapa yang sudah bagi rapot, berarti kalian sudah menang nggak sih? Udah menang nggak? Kenapa menangnya? Menang 1 semester loh, berarti naik kan? Ada nggak naik kelas di sini? Nggak naik, nggak naik. Oh, nggak mungkin dong, anak-anak Tuhan pasti pintar-pintar. Kita nyanyi satu lagu yuk sambil bangkit berdiri. Cuman sebelum kakak nyanyi, kita bersaat teduh sebentar. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Oke, kita nyanyi satu lagu ya. Ku menang, tahu semua lagunya kan? Tahu dong. Siapa nih di sini yang menang? Nah, gitu dong. Kita nyanyi satu lagu ya. Ku menang. Sambil tepuk tangan boleh? Suaranya. Ku menang.
Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah sabda bagi Allah kami. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita bersama-sama untuk mengucapkan, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, sebelum kita pengampunan dosa, kakak mau nanya dong, tadi kita mau ngapain dari sebelumnya? Pengampunan dosa. Kakak mau nanya, badan kita yang bisa membuat kita berdosa apa sih? Yang sering membuat kita berdosa nih? Betul, mulut, apa lagi? Tangan, apa lagi? Kaki, apa lagi? Banyak, gimana tuh badan yang berdosa tuh? Apa lagi? Tuh, apa lagi yang bisa membuat kita berdosa badan kita nih? Mata, apa sih tuh? Dengar jawabannya. Telinga tuh berarti kita kalau ada gosip-gosip tuh kita berdosa ya mendengar ya. Ya enggak? Terus apa lagi badan yang kita bisa membuat kita berdosa? Supaya kita nggak berdosa gimana caranya? Gimana caranya? Betul, kita hati-hati menggunakan badan kita ya. Kita nyanyi yuk satu lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Sampai lagi berdiri boleh? Pakai gerakan ya, kalau tangan, kalau kaki, kalau mata, kalau mulut. Suaranya. Hati-hati gunakan tanganmu, Hati-hati gunakan tanganmu. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, Sekarang kaki ya. hati-hati gunakan kakimu, Hati-hati gunakan kakimu. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Lihat ke bawah. Hati-hati gunakan sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, Sekarang semuanya ya, badan semuanya. hati-hati gunakan semuanya. Coba amin, hati-hati gunakan semuanya. Coba amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semuanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Ayat bulanan untuk bulan Juni adalah terambil dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya,
Amin. Oke, kita lanjut nih untuk doa pengakuan iman. Kita skip dulu deh. Tadi apa ya doa bulanan kita? Apa isinya? Hafal? Padahal sudah bulan Juni loh nih. Pertengahan bulan Juni loh nih. Ayo, apa tadi? Ayat saya 49. Dia pada yang kalau itu bersemangat ya. Kan sudah diberi Tuhan nih kekuatan. Semangat gak? Betul. Kita nyanyi satu lagu ya. Laskan itu sambil bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang ditunggal daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak sekolah minggu dipersilakan duduk kembali. Oke, kita baca untuk mau persiapan untuk baca Alkitab ya, firman Tuhan. Siapa yang bawa Alkitab? Orang dua, orang tiga. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan. Maka tuh paling tidak senang kalau ada di sekolah minggu tidak bawa Alkitab. Orang siapa yang bawa Alkitab? Wih, luar biasa. Oke, kita nyanyi satu lagu ya. Ku buka Alkitab. Srek. Tahu lagunya ya?
Lalu ku baca, srek srek srek, srek srek srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di anakku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh hingga di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, bersiap Alkitabnya? Bersiap? Oke, kita berdoa dulu ya. Ikuti kakak berdoa ya. Siap? Oke, ikuti kakak berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami agar kami paham tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, firman kita dari mana ya? Dari Nehemia pasal yang 5, kalau nggak salah tuh, kurang 5-nya tuh. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13. Kata kuncinya apa ya? Neh. Kata kuncinya tadi apa? Kalau ada yang sudah mendapatkan katakan mantap, berarti dapat semua nih. Nehemia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kita baca pergantian boleh? Boleh dong. Oke. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Pasal ayat yang pertama, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak. Ayat kedua, dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapatkan gandum pada waktu kelaparan. Sekarang, walaupun kami ini saudara-saudari dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Kataku tidaklah patut apa
juga ladang mereka, kebun anggur, kebun jagung, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang-hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Sama-sama yuk, ayat 13, 1, 2, ya. Juga demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji baru buat sesuai dengan janji itu. Oke, ini ceritanya tentang siapa sih? Tentang siapa? Tentang Nehemia. Siapa yang tahu Nehemia? Nehemia adalah, coba baca dong, 1, 2, 3. Nehemia seorang yang bersaksi dan peduli terhadap teman sebangsa-nya. Nehemia adalah satu dari banyak suku Yehuda yang turut di bawah kekuasaan Asia. Oke. Kita sudah tahu ya Nehemia ya. Apa tadi sifat Nehemia yang harus selalu turutin? Penuh kasih dan peduli. Oke, kita lanjut. Waktu yang terjadi di dalam cerita itu, apa yang terjadi? Ada apa? Apa masalahnya? Ayo, lagi, lamaran terus. Hutang. Masih apa lagi masalah yang terjadi di dalam bangsa Israel saat itu? Ya, masih apa lagi? Ini yang ini ya. Nih. Apa tuh bacanya? Ini. Nah, Nehemia, tadi Nehemia apa tadi? Peduli dan penuh kasih. Datang nih bangsa Israel, ngapain dia? Ngapain? Ayat 6, coba dong, baca dong ayat 6. Kenapa Nehemia marah? Betul, karena mendengar keluhan berita siapa? Berita-berita. Pernah marah dia ada kakak? Pernah? Pernah dong, masa gak pernah marah? Nanti ceritanya lebih jelas lagi di pas pembagian kelas ya. Ini ceritanya seru banget nih. Kenapa bisa seru? Kenapa bisa seru ceritanya? Nah, makanya kepo gak nih? Oh, mantap. Kalau kepo malah suka. Pernah marah dia ada kakak? Pernah gak? Marah satu pernah?
napas, buang perlahan, terus cari solusi. Sepakat sampai sini? Sepakat? Oke. Coba yang nomor 1 dong. Marah itu dosa. Sepakat ya? Marah itu dosa ya? Kalau kita berdosa, maka Tuhan akan lebih marah. Mau nggak Tuhan marah dengan kita? Nggak dong. Yang ketiga, kalau marah, tetap pikirkan apa tadi? Hati-hati. Terus lanjut lagi, percaya bahwa Tuhan akan. Sepakat dengan 4 poin ini? Sepakat ya? Berarti nanti kalau adik-adik setelah dari gereja ini lagi marah, berarti caranya tadi apa? Tarik nafas. Oke. Contohkan nanti ada rumah ya. Terus nanti kalau mama bapaknya lagi marah, bilang, tarik nafas mak. Wah. Oke. Oke. Yuk kita berdoa yuk. Kita tutup firman kita. Ikuti kakak berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah diajarkan untuk menahan keamarahan kami. Biarlah Tuhan ini menjadi pedoman kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami. Berkati juga pendidikan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita mau membuka persembahan. Kita nyanyi satu lagu dengan Tuhan keras mengenai hidupmu. Kalau sudah persembahannya dilipat, ditaruh di tangan kanan, kita berdoa. Sudah? Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah. Amin. Kita nyanyi satu lagu bila topan persembahan dari hidupmu. Bila tobat kas melanda hidupku, bila putus asa dan
berkuasa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku karena milikku semua. Serahkan padamu selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.